Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik, kita akan bicara tema pagi hari ini adalah selalu ada harapan bagi orang yang percaya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus kita akan baca satu surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal yang keempat 6 sampai 9. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kita akan baca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Sama-sama, Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Lalu ayat selanjutnya berkata, ayat 7, saudara lihat, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Lalu ayat yang terakhir, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Yang ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu kalau perhatikan tema yang tadi, bahwa tema ini saya pilih selalu ada harapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus ini melayani, dan dalam keadaan dia melayani banyak kali dia mengalami penderitaan, persoalan, pergumulan, tantangan, kadang-kadang nyawa menjadi taruhannya. Sehingga akhirnya seolah-olah dalam perjalanan hidupnya penuh dengan pergumulan, persoalan, tantangan. Tetapi Paulus tidak pernah melihat sebuah persoalan itu sebagai bentuk sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang membuat dia menjadi lemah, sesuatu yang membuat dia menjadi orang yang merasa bahwa hidup ini terasa sial. Tapi dia selalu melihat bahwa di dalam kehidupan dia selalu ada Tuhan dan selalu ada harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, pertanyaannya, apa saja harapan orang percaya di dalam Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, di tengah persoalan, di tengah badai hidup, di tengah pergumulan, perhatikan beberapa kebenaran ini. Satu, perhatikan, Paulus selalu melihat bahwa di balik kegelapan hidup hari ini, Tuhan selalu menjanjikan fajar yang indah untuk hari esok. Jadi antara fajar dan kegelapan itu sesuatu yang kontras, sesuatu yang bertolak belakang. Jadi kalau fajar itu adalah sesuatu yang menyingsing dari gelap pada terang, maka gelap itu benar-benar tidak terlihat apa-apa. Jadi Tuhan menggambarkan dalam ayat 6, atau firman Tuhan dalam ayat 6 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, poin pertama, di balik kegelapan hidup yang kita alami, kita rasa, di balik kegelapan hidup hari ini, Tuhan menjanjikan apa? Fajar yang indah di hari esok. Paulus selalu melihat, bukan hari ini, dia selalu melihat memang hari ini kelihatan gelap, hari ini ada tantangan, hari ini ada persoalan, tapi dia selalu melihat bahwa di balik kegelapan ini ada terang Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara lihat ini, ayatnya bilang begini, dari dalam gelap akan terbit terang. Kalau saudara sekolah, saudara ingat ini kalimat muncul dari seorang pahlawan, namanya siapa? R.A. Kartini. Betul, R.A. Kartini itu sebenarnya katanya mengutip Alkitab, dari gelap terbit terang. Karena waktu itu kita tahu ya, para wanita hidup dalam gelap, dalam pengertian mereka tidak boleh sekolah, mereka tidak boleh sejajar dengan pria, mereka tidak boleh punya kedudukan. Jadi pada waktu itu suram masa depan dari wanita. Tetapi entah mengapa Kartini melihat ayat ini, mungkin saya yakin diambil ayat ini karena dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi Paulus selalu lihat begini, ini memang gelap,
Persoalan membuat kita gelap. Pertama, persoalan kadang-kadang membuat kita gelap secara pikiran. Biasanya kalau kita ada persoalan itu, orang sering bilang gelap mata. Makanya lihat, kalau orang tidak hidup di dalam Tuhan, dia tetap ada dalam kegelapan. Makanya kalau ada persoalan, seluruhnya gelap. Otaknya gelap, pikirannya gelap, tindakannya juga gelap. Perhatikan ya, kalau lihat orang di luar Tuhan, kalau mereka ada persoalan, itu dia rasa seperti dunia sudah gelap. Sehingga tindakannya juga tindakan yang gelap gitu. Perbuatannya juga perbuatan yang gelap. Jadi perhatikan, lihat. Kalau orang ada di dalam persoalan, orang di luar Tuhan, coba lihat. Kenapa mereka mabuk? Kenapa mereka narkoba? Karena mereka selalu melihat masalah itu sebagai sesuatu yang benar-benar gelap. Jadi karena ini masalah ini gelap, maka tidak ada lagi solusi, gitu. Jadi mereka selalu lihat gelap, makanya tindakannya selalu gelap. Sudah lihat. Beda dengan kita. Dan satu lagi, bunuh diri, itu tindakan gelap. Karena merasa bahwa persoalan ini sudah bikin semua ini gelap. Masalah ini telah membuat hidup ini terasa gelap. Sehingga tindakannya gelap. Mulai dari bunuh diri sebagai bentuk tindakan gelap. Lalu apa lagi? Mabuk sebagai tanda gelap. Ya, jadi kalau saudara lihat, kenapa tanya orang, ada orang yang memang sudah gaya hidup mabuk. Tapi ada orang yang ketika kita tanya, kenapa kamu mabuk? Kita punya persoalan terlalu banyak. Lihat, beda dengan anak Tuhan. Paulus mengajarkan kita bilang begini, di dalam Tuhan itu, karena Tuhan itu sendiri adalah sumber terang, betul ya? Karena itu kita percaya bahwa di balik kegelapan masalah kita, dia bilang, waktu itu akan berubah. Seperti malam, itu akan gelap. Tapi besok hadirnya matahari semuanya terang. Dengar, ketika kita ada dalam titik persoalan, jangan berpikir gelap, jangan bertindak gelap, tapi berpikir begini, ini hari boleh gelap, tapi satu waktu bersama Tuhan, segala sesuatu akan menjadi terang. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kemarin tadi malam saya duduk di sini berdoa. Lalu Tuhan ingatkan saya mengenai kehidupan saya yang gelap dalam tanda kutip ya. Waktu saya kuliah, saya tidak bisa beli baju sehingga saya harus pakai celana yang sama, baju yang sama untuk kuliah dan makan. Lalu Tuhan bawa saya lagi pada waktu awal gereja ini, kami tidak punya tempat untuk beribadah sehingga kami pinjam. Lalu dalam keadaan putus asa saya bilang, Tuhan sampai kapan? Saya pelayanan hanya begini. Tidak ada keyboard, tidak ada musik, kami harus pinjam musik. Saya seolah-olah dalam gelap. Tetapi ketika Tuhan bilang, coba lu lihat hari-hari ini ya, bagaimana Tuhan kasih lu fasilitas melayani. Saya melihat seperti ini, dulu gelap. Dulu kita sepertinya, Tuhan, apakah hidup saya hanya begini-begini? Tapi orang yang berpengharapan selalu melihat, ada kesempatan melihat terang, waktu kegelapan sedang melingkupi kita. Saya tidak tahu di tempat saudara duduk, saudara mungkin berpikir, Tuhan, saya hari-hari ini dalam tanda kutip ada dalam gelap. Ingat, saya bilang minggu lalu, alam saja punya punya jadwal schedule berputar. Malam tidak bisa ambil sendiri malam. Dia besok kasih kesempatan matahari memberi terang. Saya kasih tahu, apalagi di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan hanya gelap. Satu waktu dia akan berputar dan Anda akan melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa menerangi jalan hidup saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara lihat, Amsal bilang begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tak selama hidupmu kelam, saudara. Tak selama Tuhan akan biarkan kita bergumul di tempat gelap. Ada waktu, semua ada waktu. Yang penting prinsip kita apa? Ini hari gelap, tapi besok pasti dengan Tuhan, pasti terang semuanya. Amin. Satu lagi ayat pendukung. Amsal 4:18 bilang apa? Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Yang kedua, saya mau bawa saudara, dengar baik-baik. Saudara harus berpikir begini. Kalau tadi Paulus lihat dari terang, dari gelap terbit terang. Dari tidak ada solusi pasti ada jalan keluar. Tapi yang kedua, Paulus selalu memandang begini. Persoalan itu dia pandang begini.
kita memang lemah. Siapa yang kuat? Manusia itu. Tetapi atau kita memang lemah dan rapuh, seperti bejana. Saudara tahu bejana itu terbuat dari apa? Kebanyakan bejana itu dari tanah liat. Tanah liat itu kuat atau rapuh? Tanah liat itu rapuh atau kuat? Rapuh. Dia berani jatuh sedikit saja dapat bantingan, pecah. Ya. Jadi kita memang lemah dan rapuh seperti apa saya tulis ini, seperti bejana. Tetapi dalam Tuhan, di dalam kita, maksudnya karena kita ini kan bejana. Tapi di dalam bejana itu kita punya Tuhan yang hebat dan kuat. Jadi bejana itu sebenarnya lemah, rapuh. Tapi kalau saudara baca ayat 7, Paulus itu gambarkan begini, walaupun ini bejana ini lemah, rapuh, tapi di dalamnya itu ada Tuhan yang kuat dan hebat. Coba saudara lihat, ini ayat bagus sekali. Saudara lihat ayat 7. Perhatikan. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi tanah liat itu kita, rapuh. Paulus melihat dia seperti bejana. Bahwa sehebat Paulus apapun dia hamba Tuhan besar, dia tetap hamba Tuhan yang lemah dan juga bisa rapuh. Mengerti ya? Tetapi dia bilang gini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi bejana itu kosong, rapuh, lemah, gampang hancur. Tapi dia bilang di dalam bejana itu ada harta. Betul ya? Kami mempunyai, saudara lihat itu? Coba lihat di situ Alkitab. Tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Harta yang mana? Harta yang di dalam ayat itu dia bilang, kami ini supaya nyata kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau diri saudara dan saya lemah, kalau diri saudara dan saya rapuh. Tapi bersyukur di dalam tubuh kita yang rapuh ini dikatakan ada Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Ini bagus sekali kalau saudara baca. Jadi kalau saudara kalau mau belajar itu lebih gampang begini. Saudara tahu tubuh ini kenapa bisa tegak berdiri seperti saya berdiri? Karena ada tulang penyangganya. Betul ya? Coba bayangkan hidup kita tanpa tulang. Bisakah kita berdiri? Tidak bisa. Jangankan ada tulang kita bermasalah atau patah saja kita tidak bisa berdiri. Nah ini gambaran hidup kita. Kita ini seperti daging ini. Tanpa ada ada tulang yang menopang, kita pasti roboh. Dalam ayat ini bilang, memang bejana ini tidak kuat, tetapi di dalamnya ada kekuatan, bukan dari diri kami. Kalau dari diri kami, dia bilang itu bejana yang kalau jatuh hancur rapuh. Nah, apa artinya? Jemaat, saya kasih kuat kita. Saat kita lemah, saat kita rasa Tuhan, hidup ini kok begini ya, beban hidup, persoalan hidup, begitu membuat kita lemah. Ingat, memang kita lemah, tapi kita masih punya harapan. Karena dia bilang, hidup kita bukan karena bencana itu, tapi hidup kita berasal dari pertama dari mana? Dari Allah. Kalau hidup kita dari bencana, memang kita di manusia rapuh. Tapi dia bilang, tidak, hidup kita tidak bergantung dari bencana itu, tapi dari Allah. Lalu dia bilang apa? Yang berlimpah-limpah kekuatannya. Jadi saudara dengar. Kalau saudara mau hidup dalam kekuatan Tuhan, saudara tidak bisa jauh dari Tuhan. Amin. Saudara harus dekat sama Tuhan. Nah, makanya saya mau kasih ingat saudara. Beribadah hari Minggu adalah, saya selalu bilang ibadah hari Minggu itu ibadah perayaan. Tetapi untuk mendapatkan satu kekuatan atau kekuatan setiap hari dalam menjalani hidup, dengar. Anda harus terus mengizinkan Allah terus ada dalam diri saudara. Caranya adalah apa? Caranya adalah kita selalu harus bisa ketemu Tuhan dalam ibadah-ibadah pribadi kita. Saya kasih contoh. Kalau ibadah raya ini seperti kita makan di pesta, tapi pertanyaan saya, pesta setiap hari tidak?
Makanya selalu ibadah raya itu disebut celebration. Jadi kita ini kalau hari Minggu saya gambarkan seperti pesta. Ada makanan lengkap, betul ya? Ada sate, ada macam-macam. Tapi saya tanya saudara, apakah setiap hari ada pesta? Mungkin bisa setiap hari ada pesta, karena ada tetangga, ada orang agama lain bikin. Bisa. Tapi Anda tidak mungkin bisa hadir di setiap pesta. Betul ya? Demikian hidup kita, dengar. Kalau saudara hanya andalkan hidup ini hanya di hari Minggu, kita makan firman, kita andalkan Tuhan, maka tidak heran ada orang bilang begini, hari Minggu habis dengar firman Tuhan saya kuat. Tapi mulai Senin kalau ada masalah, aduh saya kayak lemah lagi. Nah ini yang terjadi persoalan. Alkitab bilang, karena saudara berdiri di atas bejana saudara. Kalau begitu sampai kuat bagaimana? Setiap hari harus ketemu Tuhan, setiap hari harus makan firman. Mengerti ya? Jadi saudara tidak bisa tumbuh. Tadi saya bilang, pesta itu makannya lengkap. Tapi kita bisa makan setiap hari itu di mana? Di rumah. Apa artinya? Pulang dari kebaktian kita bagaikan makan pesta. Bapak Gembala khotbah lengkap semua. Kita makan habis. Tapi besok kita butuh makan lagi. Yaitu firman Tuhan yang baru. Yang akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Makanya saya ajak kita begini. Kalau pulang setelah dengar firman Tuhan, makan lagi firman. Ketemu lagi Tuhan. Jadi begini. Kalau saudara, kalau istilah begini, kalau saya, ibadah raya itu juga seperti kita datang ke pom bensin. Skala isi penuh sekali. Tangki kita penuh. Tapi kan kita ini pakai untuk jalan. Kendaraan kan pakai untuk jalan kan? Itu ya. Habis tidak bensinnya? Habis. Nah, ketika saudara jalan ke kampung, anggaplah kampung itu rumah-rumah kita masing-masing. Besok kita bangun sudah di rumah masing-masing, sudah sampai di kampung. Ada persoalan. Jadi cara jalan kita bukan jalan di jalan raya. Waktu ada persoalan itu bensin kita dimakan. Kekuatan kita dimakan. Belum lagi sakit penyakit, badai hidup. Itu bensin kita dimakan. Nah kalau saudara tidak isi bensin baru lagi, tidak heran nanti Anda macet di jalan. Tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena walaupun sudah isi di sini, tidak berarti motor itu full tank. Betul ya? Maka sampai di kampung, dia beli di botol-botol saja itu. Yang penting ada. Dia beli di botol 1-2 botol, yang penting bisa lanjutkan perjalanan. Demikian. Jadi ketika saudara andalkan Tuhan lewat doa di dalam gereja, dengar firman Tuhan, nyembah Tuhan, ketemu Tuhan, itu seperti di pom bensin. Isi 1 kali full. Tapi dalam perjalanan kita butuh botol-botol kecil. Yaitu setiap hari. Anda harus punya jam doa, Anda harus punya jam baca firman, kan itu yang memberi kita makan dan itu yang memberi kita kekuatan. Ngerti ya? Mengerti ya? Jadi jangan, saya lihat banyak orang, dan itu juga saya lakukan waktu saya belum jadi pendeta ya. Saya pikir pokoknya ibadah habis dengar firman Tuhan, tunggu lagi hari Minggu. Sehingga tidak heran kita punya jiwa itu menjadi jiwa yang kering. Lemah, gampang putus asa. Sekarang saudara siap? Bahwa setiap hari kita harus makan. Ada amin? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya tulis ini. Tanpa Tuhan, kami hanya manusia biasa. Dari kesimpulan itu saya tulis. Tanpa Tuhan kami hanya apa? Manusia biasa yang digambarkan sebagai bejana yang gampang rapuh. Tapi dengar, dengan Tuhan, kami bukan orang biasa. Kami luar biasa. Karena itu tadi, kalau hanya bejana, tetap bejana biasa. Tapi karena ada kekuatan yang ada di dalam bejana itu yang membuat kita jadi luar biasa. Amin. Oke. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b bilang begini. Sebab roh yang ada di dalam kamu, nah ini bilang gitu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa jalan di kuburan saudara takut? Karena saudara bejana rapuh. Tapi coba yakin, oh di dalam diri saya, kata Alkitab bilang apa? Ada roh yang lebih besar. Paulus lihat itu, ada apa itu? Ada roh Tuhan. Amin.
Maka itu yang membuat kita kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, waktu masih kecil saya orang yang pemalu. Saya paling takut bicara di depan umum seperti ini. Jangankan bicara ya, berdiri saja. Misalnya guru bilang ayo maju ke depan, padahal itu banyak orang kan nyanyi rame-rame. Ih, saya malu, saya akan berdiri paling belakang. Saya malu minta. Tapi sejak kenal Tuhan, saya tahu di dalam diri saya ada apa? Roh Tuhan. Jadi mau bicara di depan gubernur kah? Hanya satu saja, saya belum pernah diizinkan bicara di depan presiden. Kalau depan gubernur, saya pernah bicara, saya pernah berdoa, kasih dia, saya pernah. Di depan wali kota sudah, bupati saja yang mungkin belum ya. Tetapi intinya bahwa saya pernah ketemu Danrem dengan anak-anak buahnya. Saya tidak takut seperti dulu lagi. Kenapa? Karena ada apa? Ada roh Tuhan. Kalau ada roh Tuhan kita tidak lagi takut. Kenapa? Karena ada kuasa roh yang lebih besar. Amin. Saudara-saudara mengerti ya? Yang ketiga, saya cepat saja. Yang ketiga, selalu kita ini manusia yang ada titik tertentu nanti, akal saudara ini, pikiran saudara ini, dia menjadi terbatas. Itu sebabnya saudara Paulus selalu bilang begini, dia penuh tantangan, dia penuh persoalan, tapi dia bilang begini, kita bisa habis akal, tetapi Tuhan tidak ingin kita putus asa, karena dia punya banyak solusi. Manusia ini lucunya berpikir, kan otak ini kasih untuk berpikir. Yang lucunya manusia ketika dia berpikir, lalu sudah kata orang Jawa sudah mentok, dia pikir itu sudah tidak ada lagi harapan. Dia lupa bahwa kita ini justru umat yang memiliki Tuhan. Kalau kita umat yang memiliki Tuhan, otak kita memang sudah habis akal. Tapi kita masih bisa menggunakan yang lain, yaitu Tuhan Allah. Saudara, saya paling gampang kalau saudara mengerti, saudara punya HP. HP itu bermacam-macam memorinya. Ada yang memori 2, betul ya? Memori atau RAM? RAM 2, lalu ada yang 4, ada yang 8. Laptop yang Desti pegang sana itu dia punya RAM 8. Dia punya SSD-nya adalah 512. Jadi ketika kapasitas itu digunakan melebihi itu tidak cukup. Saya selalu syuting YouTube ini, maka karena filenya besar, ketika saya masuk penuh, maka saya butuh satu tempat yang lain yang bernama hard disk eksternal atau flash disk atau SSD eksternal. Jadi bentuknya kayak begini. Lalu saya colok, saya pindahkan yang penuh itu ke sini sehingga itu bisa kosong. Demikian dengan Tuhan. Wadah kita ini, RAM kita ini, RAM otak kita ini, RAM-nya terlalu kecil. Bayangkan, bangun pagi, kita pikir masalah uang anak, ya kan? Masalah makan, RAM kita ini mulai diisi dengan memori-memori itu. Belum lagi di kantor, kita punya masalah dengan teman bikin jengkel, teman bikin marah. Sampai di jalan, kita ketemu lagi persoalan, orang bikin marah. Jadi RAM kita ini setiap hari dikasih masuk. Ada waktu di mana persoalan itu seperti RAM itu penuh. Dan kalau saudara tiba-tiba lihat HP saudara tiba-tiba berhenti, sentuh touch-nya tidak bergerak, karena itu salah satunya adalah memorinya penuh. Maka caranya hanya satu, menghapus dia atau memindahkan itu memori, data itu ke lain. Demikian dengan Tuhan. Ingat, waktu memori saudara, akal saudara sudah mentok, sudah penuh, ingat, ada satu tempat yang paling baik untuk kita pindahkan persoalan kita, yaitu Tuhan Allah. Makanya Paulus bilang begini, saudara lihat ya, saudara lihat ini. Di dalam segala hal, memorinya mulai diisi dengan apa? Ditindas. Tapi dia bilang apa? Tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Saudara-saudara dengar baik-baik.
Tidak ada orang yang bebas dari persoalan. Dia gambarkan, kami masih ditindas. Paulus itu tidak bebas ditindas. Habis dia bilang apa? Kami terjepit. Tapi yang dia pesan adalah bukan berdoa supaya kita tidak ditindas. Paulus tidak berdoa supaya dia tidak dijepit. Tapi Paulus minta supaya kalau bisa waktu dijepit, waktu ditindas, yang dia pesan adalah satu, jangan putus asa. Kenapa orang bunuh diri? Sederhana. Karena semua sudah penuh di otak, tidak ada jalan keluar, putus asa. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara sudah mulai putus asa, dengar, saudara lihat saya. Kalau saudara sudah ada di titik putus asa, pesan saya pertama-tama, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Itu pesan pertama saya. Kalau saudara sudah mulai putus asa, jangan jauh-jauh dari. Kenapa? Tadi saya bilang orang putus asa selalu berlaku bodoh, bertindak bodoh dengan cara yang bodoh. Sekali lagi saya ulangi, saya selalu bilang bahwa orang yang putus asa kalau tidak dekat Tuhan, maka perilakunya bodoh, tindakannya bodoh, pikirannya bodoh, perbuatannya bodoh, segala sesuatu dilakukan dengan cara paling bodoh. Coba lihat orang putus asa. Kenapa saya sebut bodoh? Baygon itu kan katanya bukan makanan. Tapi kenapa orang akhirnya bisa makan baygon, minum obat satu tas begini? Karena tadi saya bilang, dalam keputusasaan, kalau saudara tidak dekat Tuhan, maka saudara menjadi orang bodoh. Mengerti ya? Kita ini memang punya persoalan, tapi Tuhan melarang kita tidak boleh putus asa. Kenapa? Bukan kembali pada si bejana tadi lagi kan? Karena kita punya apa? Tuhan. Jadi, maaf ya, kalau saya lihat orang mau bunuh sedikit, mau bunuh diri, saya anggap saudara bukan hanya bodoh, di bawah bodoh lagi. Saudara dengar, pernah saudara lihat anjing itu? Kita ini kalau lihat manusia di penjara, stres dia minta ampun. Ada orang di penjara bertahun-tahun akhirnya bunuh diri dalam penjara karena tidak kuat, putus asa. Saya tanya saudara, anjing itu kadang-kadang kita kurung di satu kandang. Babi itu dikurung di. Tapi saya belum pernah lihat binatang itu bunuh diri. Saudara pernah lihat binatang bunuh diri? Tiba-tiba dia cari racun, tiba-tiba dia cari tali bunuh diri. Tidak ada. Kalau dia bisa ngomong, sampai dia juga putus asa kayak kita. Itu kenapa saya bilang orang yang kalau putus asa lalu bunuh diri, saya pikir maaf, saudara lebih rendah dari binatang. Kenapa saya bilang bodoh? Di bawah bodoh, karena sebodoh-bodohnya binatang. Menurut orang Indonesia, binatang paling bodoh itu apa? Istilah binatang paling bodoh itu apa biasa? Ya? Kata orang Kupang ada dua binatang. Satu, kea. Saya tidak tahu kenapa orang disebut orang bodoh itu seperti kea. Bodoh ke kea. Saya tidak tahu. Sudah tahu kea tidak? Kea itu apa? Kura-kura ya? Penyu. Tapi ada satu yang disebut dengan kerbau. Ya sih ingat waktu guru terangkan kita 3 kali 1 bagi 4. Apalagi lalu dia bilang bodoh ke kerbau. Tapi saya tanya saudara, pernahkah dua binatang tadi, kea dan kerbau, bunuh diri? Saya kasih tahu ini kelihatan sederhana kalau itu, tapi sebenarnya hantam kita ini. Kea yang kita sebut bodoh, kerbau yang kita sebut bodoh, belum pernah bunuh diri. Tapi manusia yang katanya ada hikmat, ada pikiran, harusnya ada solusi, paling gampang putus asa manusia. Saya kadang-kadang kalau lihat kerbau di kampung itu, saya yang stres. Saudara pernah lihat kerbau di kampung? Dia itu dikasih makan rumput sepotong, lalu dia dikasih mulai pergi itu, dia Tuhan itu kasih naik dia semua barang-barang, makanan, di
Sampai di sawah belum istirahat, dia disuruh bajak sawah. Nah, kita ini kalau disuruh kerja, biasa kita makan dulu toh. Tapi waktu kita kerjakan proses dia giling ini makanan, akhirnya makanan kan habis. Di tengah-tengah kita lemah itu kan kita bilang begini, berhenti dulu, kita makan dulu, lapar. Nah, bayangkan, saya membayangkan kerbau itu waktu dia tarik. Apa dia tidak lapar? Mungkin kalau dia manusia, weh, lu dari tadi suruh beta tarik bajak ini sawah, beta ini lapar sebenarnya. Tapi tidak, sebenarnya kan binatang itu juga ada tanda bahwa dia lapar atau lemah kan. Contoh, pasti dia jalan yang tadi bajaknya cepat, pasti dia mulai langkah pelan. Tapi apa yang dilakukan manusia waktu dia lemah? Pukul, kuda juga begitu, dipukul. Saya kalau jadi kuda, atau manusia kalau jadi kuda, mungkin hari itu langsung dia, karena tali sudah ada toh, kan kuda itu ada tali, langsung diambil, kok dia lilit. Tapi sekali lagi, beban berat, sudah beban berat tidak didukung, dipukul. Frustrasi luar biasa. Tapi saya kasih tahu, sebagai manusia, kita seperti itu kadang-kadang, betul ya? Sudah ada persoalan, badai datang pukul kita, apalagi semua hantam kita, rasa kita putus asa. Tapi dia bilang, jangan putus asa. Kenapa? Kembali pada ayat tadi, kita masih punya Tuhan. Oke, yang terakhir lalu kita akan berdoa. Saudara mengerti ya? Saya tulis di sini, kami bisa habis ide, tapi Tuhan nggak pernah habis solusi. Saudara dengar baik-baik, kita bisa habis ide. Buat ini sudah Tuhan, buat ini, kok belum juga Tuhan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah habis solusi. Amin. Nah, jadi kalau di FB itu jangan tulis yang aneh-aneh. Tulis yang begini, ini bagus. Kami bisa habis ide, akal, tapi Tuhan tidak pernah habis solusi. Amin. Alkitab bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13b, pada waktu kamu dicobai, kenapa kita tidak boleh putus asa? Pada waktu kamu dicobai, coba baca sama-sama, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat, lihat yang tebalnya, ya lihat yang tebalnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kenapa kita tidak bisa tanggung? Kenapa orang putus asa? Karena dia tidak bisa menanggungnya. Kenapa tidak bisa menanggung? Karena tidak ada solusi. Tapi dalam Tuhan kita bisa tanggung beban itu. Karena apa? Kita punya Tuhan yang selalu memberi solusi, jalan keluar. Amin. Jadi jangan kenal putus asa. Tuhan punya 1000 jalan. Ada Alkitab mengatakan apa itu? Satu jalan ditutup, berapa jalan Tuhan buka? 1000 jalan ya. Itu kata tidak betul, saya tanya serius. Kata Alkitab berapa? Satu jalan ditutup, 7 jalan dibuka. Jadi kalau 10 jalan ditutup, berarti kali kan? Artinya begini, semakin persoalan banyak sebenarnya di situ ada solusinya. Saudara, lihat itu kunci pintunya Anda, lihat kunci motornya Anda. Di motor itu ada tempat kunci, betul ya? Untuk apa? Untuk kunci kan? Tapi setiap itu motor kah, pintu kah, jendela kah, perhatikan. Dia bukan hanya ada tempat untuk kunci dia, tapi dia selalu sediakan apa? Kuncinya, betul ya? Berarti manusia saja tahu bahwa setiap gembok itu ada kuncinya. Gembok itu kata orang Kupang bilang apa? Salot. Setiap gembok itu dia tidak hanya cipta gembok. Bayangkan kalau gembok itu hanya dicipta untuk kancing, tutup dia. Atau saudara mau ambil uang dulu taruh di peti ya. Jadi gembok atau salot itu dikasih plak dia. Nah bayangkan kalau salot itu diciptakan perusahaan hanya untuk menjaga keamanan. Nah pada waktu dia mau ambil uang bagaimana? Selalu perusahaan itu bukan cetak salotnya, tapi selalu dikasih hadiah kunci.
Demikian dengan Tuhan. Dia tidak akan izinkan saudara seolah-olah dikancing oleh selot, gembok. Karena Tuhan punya kunci dan solusinya. Jadi nanti ya, kalau saudara ada di titik putus asa, jangan ingat pertama baygon, jangan ingat pertama jembatan, yang saudara harus ingat pertama adalah Tuhan. Ya, saya kalau cerita-cerita hidup ini terlalu banyak ya. Kadang-kadang saya sudah pikir, waduh ini sudah tidak bisa. Tapi ketika saya tenang, ada saja cara Tuhan untuk kasih kita solusi. Yang terakhir, saudara perhatikan ini. Paulus lihat ini, saudara dengar baik-baik. Kita memang bergumul sendiri. Saudara, kata orang begini, ada pepatah mengatakan, biasanya kalau orang kita senang, orang semua ada di sekeliling kita, betul? Tapi ketika kita susah, orang semua pergi dari kita. Karena manusia cenderung untuk mau senang saja. Nah itu sebabnya saya tulis begini. Paulus lihat begini. Waktu dia ada dalam persoalan, supaya tidak putus asa, dia bilang begini. Kita memang bergumul sendiri. Masing-masing kita bergumul dan kita pergumulan sendiri. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendiri. Itu yang Paulus lihat. Yang menghibur Paulus untuk tetap kuat. Dia bilang, memang saya ini kelihatan bergumul sendiri. Tapi saya sebenarnya tidak berjalan sendiri. Contoh ya. Kalau ada orang sakit kanker. Saudara bisa pipikul di pung kanker. Mama bagi, mama pung kanker. Tidak bisa. Itu beban dia punya sendiri. Betul ya? Walaupun ada orang bilang begini, bagi lu pembeban. Lu cerita rebital, bagi lu pembeban. Secara itu kelihatan bisa bagi, yaitu dia cerita. Tapi saya tanya saudara, beban itu masih ada di siapa? Di orang yang punya beban. Mengerti ya? Jadi itu sebabnya begini saudara. Kadang-kala orang putus asa karena dia merasa dia sendiri bergumul. Saya kasih ingat untuk kita yang bergumul sendiri. Ada suami istri yang gampang kalau diajak bergumul, berdoa itu gampang. Tapi saya tahu ada beberapa orang yang sulit. Mau ajak istri tidak bisa, mau ajak suami tidak bisa. Dia seperti bergumul sendiri. Mungkin saudara di rumah saudara bilang, Bapak betul Bapak di beta rumah juga. Beta saya yang berdoa, mama Bapak saya berdoa. Misalnya itu. Anda tidak boleh berpikir Anda sendiri. Karena ada Tuhan yang berjalan bersama saudara. Amin. Saudara, akan ada waktu di mana setan itu seperti bilang begini. Kamu sendiri. Lu rasa sendiri. Lu sebenarnya ada yang peduli. Teman tidak peduli. Orang tua tidak peduli. Ada waktu. Tapi Anda harus berpikir memang saya harus bergumul sendiri. Karena persoalan pribadi kan. Masa kita mau ajak orang. Saudara-saudara, saya punya beban. Besok pagi, misalnya saya pendeta, saya gembala. Besok pagi saya minta jemaat, besok pagi bawa kantong masing-masing. Saya akan bagi beban saya. Tidak bisa. Beban saya. Ya kan? Kalaupun ada yang mau pikul saya beban, paling diambil, ya mungkin 10%. Betul tidak? 90 saudara akan bergumul sendiri. Tapi dengar, yakin bahwa Anda memang kelihatan bergumul sendiri, tapi Anda tidak berjalan sendiri. Mari kita lihat ayat terakhir lalu kita berdoa. Saudara lihat ini. Kami dianiaya, namun saya suka ini kalimat apa? Tidak ditinggalkan sendirian. Saya lupa tunjukkan gambar sini. Saudara pasti sudah dengar ilustrasi ini ulang-ulang. Ada satu orang yang dapat mimpi begitu. Dalam mimpi itu dia melihat kebetulan dia jalan di tepi pantai. Di tepi pantai itu pertama dia lihat ada 4 tapak kaki. Berarti ada berapa orang? Kalau ada 4 tapak kaki ada berapa orang? Ada 2, betul ya? Jadi mereka berjalan di pantai. Namanya di pantai itu kan bekas tapak kaki itu terlihat. Satu waktu ketika dalam mimpi itu dia rasa dia lelah sekali. Dia rasa lelah. Dia pingin kalau bisa lelah ini. Dia seperti anak-anak yang digendong. Dalam keadaan lelah tiba-tiba dalam mimpi itu dia lihat tinggal 2 tapak kaki.
Lalu dia bertanya, kalau saudara tinggal 2 tapak kaki berarti tinggal berapa orang itu? Tinggal 1. Dan dalam keadaan lemah dia merasa, kok saya tidak berdaya. Lalu dia tanya Tuhan, waktu dia terbangun dia tanya Tuhan, itu maksudnya apa? Tuhan bilang begini, waktu kamu dalam keadaan kuat, saya hanya mendampingimu, makanya terlihat ada 4 tapak kaki, ada 2 orang. Tapi waktu aku lihat engkau lelah, kenapa tinggal 2 tapak kaki? Tapak kaki itu bukan tapak kakimu, tapi tapak kaki Tuhan. Kenapa tinggal hanya 2? Karena engkau telah digendong oleh Tuhan di atasnya. Ngerti ya? Saudara mengerti ini ilustrasi tidak? Kenapa tinggal 2 tapak kaki itu tapak kaki Tuhan? Di mana 2 tapak yang lain? Sudah tidak ada karena sudah digendong oleh 2 tapak kaki ini, yaitu Tuhan sendiri. Pada waktu kita bergumul sendiri, ingat, Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri atau berjalan sendiri. Jadi jangan pernah merasa saudara sendiri di dunia ini. Pertama saya kasih ingat saudara, setiap orang punya pergumulan. Omong kosong kalau ada orang bilang dia tidak ada persoalan. Semua orang punya persoalan. Tapi dengar baik-baik yang saya mau tutup ini. Tidak semua orang punya Tuhan yang mau berjalan bersama dia. Saya ulangi lagi. Semua orang bergumul sendiri, semua orang pikul bebannya sendiri. Tapi tidak semua orang memiliki Tuhan yang mau berjalan bersama dia dalam kesendirian. Kecuali diri saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus. Dia tidak membiarkan engkau bergumul sendiri, apalagi berjalan sendiri. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.